anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ada dua kata kunci dalam firman Tuhan ini. Ujian dan pemurnian. Tentu hal ini pasti pernah kita lalui. Kita pernah ujian, kita pernah membersihkan sesuatu. Ujian yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas bagaimana kita melewati tahap yang satu masuk ke tahap yang kedua. Kita sudah lulus ujian, berarti kita sudah bisa naik tingkat. Seseorang bisa saja mungkin atau lulus dari sebuah sekolah yang sangat bagus dan dia memiliki ijazah. Dia terbukti bahwa dia pernah kuliah. Dia terbukti bisa melalui perkuliahan itu ditandai dengan ijazah yang dia miliki. Namun ijazah itu hanya membuktikan bahwa dia pernah berpendidikan, pernah belajar. Tidak membuktikan bahwa dia berkualitas nantinya di lapangan. Bahkan mungkin sering kita melihat seseorang ketika dia lulus dari universitas di luar negeri mungkin. Dari negara-negara berkembang mungkin kita akan heran, wah hebat. Seseorang yang mencari pekerjaan akan tahu betapa pentingnya sebuah ijazah. Tapi seseorang yang sudah bekerja, dia akan sadar betapa pentingnya keahlian daripada sebuah ijazah. Ijazah hanya sebuah nama, tetapi keahlian ataupun kepintaran akan membuktikan kita berkualitas. Ujian yang dimaksud dalam nats ini bukan sebatas kita melewati kelas pertama masuk ke kelas kedua. Mungkin orang bisa saja dengan berbagai cara melewati kelas pertama masuk ke kelas kedua. Aku sudah lulus ujian, berarti aku sudah bisa naik kelas. Ujian yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah bagaimana seseorang itu betul-betul siap untuk pelajaran yang lebih besar, untuk tanggung jawab yang lebih besar. Demikian sebenarnya ujian yang kita hadapi, baik di pendidikan, kehidupan sehari-hari, semua itu untuk mempersiapkan kita untuk jenjang kehidupan yang jauh lebih berat, jauh lebih baik lagi di depan sana. Oleh karena itulah, ujian yang kita hadapi, ujian yang dihadapi bangsa Israel ini tentang mempersiapkan diri. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup itu bukan tentang apa yang bisa kulakukan, apa yang harus kulakukan. Hidup adalah tentang mau jadi apa aku nantinya, apa yang Tuhan inginkan, mau seperti apa kehidupanku. Jika ada pernah kita mendengar istilah yang penting hidup, yang penting kita hidup, itu berarti kehidupan itu tanpa tujuan. Hanya hidup seperti orang lain, berjalan seperti orang lain. Kenyataannya permintaan Tuhan kepada orang percaya itu jelas berbeda. Kepada manusia jelas berbeda. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Demikian juga sebagai orang Kristen, ada tanggung jawab, ada permintaan Tuhan. Hendaklah engkau menjadi garam dan terang. Hendaklah engkau menjadi berkat. Hendaklah engkau sempurna. Jelas, manusia harus menjadi sesuatu. Oleh karena itulah, ujian atau persoalan yang diberikan Tuhan kepada manusia sering menjadi cara Tuhan menguji kita, mempersiapkan kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Kata kedua dikatakan tadi, pemurnian perak.
Ini cerita ataupun peristiwa yang terjadi pada saat itu, seseorang yang menemukan perak yang sudah usang atau berkarat ataupun rusak ataupun sudah kotor, dia akan melakukan pemurnian dengan cara yang sangat besar, cara yang sangat berat. Tidak cukup hanya mencuci, merendam, tapi ada larutan, ada pembakaran sehingga perak itu dimurnikan kembali. Ujian dan pemurnian dari Tuhan itu adalah hal yang berat, yang membuat manusia itu menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang terberkati, sesuatu yang baik. Mazmur Daud ini tentang pengalaman rasa syukurnya atas apa yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan Mesir, di perbudakan Mesir, perjalanan menuju Kanaan. Dua peristiwa yang sangat besar, bisa menghilangkan nyawa, bisa membuat kita menderita. Tetapi Daud tidak mengatakan itu sebagai hukuman, itu sebagai penderitaan. Tetapi Daud berkata itu sebagai ujian dan pemurnian. Jelas karena memang Tuhan sengaja mengambil jalan yang lebih jauh agar bangsa itu betul siap memasuki tanah Kanaan, kehidupan yang baru. Agar kiranya bangsa ini tidak tinggi hati ketika mereka bebas dari Mesir dengan pertolongan Tuhan dan masuk ke Kanaan. Daud berkata, Tuhan menguji kita dan memurnikan kita, sehingga sekarang ketika dia berbicara bangsa Israel dalam masa kejayaannya, orang-orang sukses juga akan berkata, apa yang kau alami, masa-masa sulit yang kau alami, ternyata itu adalah proses pemurnian dari Tuhan sehingga aku bisa sampai sekarang. Orang sukses akan selalu berkata, banyak masa-masa sulit yang kuhadapi. Demikian juga firman Tuhan ini, apa yang kita alami hari ini, masa-masa sulit yang kita alami, jangan-jangan itu adalah proses pemurnian dari Tuhan, proses ujian dari Tuhan agar kita layak di kehidupan yang berbeda, di kehidupan yang jauh lebih baik. Oleh karena itulah Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang pernah terjadi dan akan apa yang sedang terjadi. Tetapi Daud berkata, ini adalah proses yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga kita, masa-masa sulit yang kita hadapi kapanpun dan dimanapun, mari jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi berserah kepada Tuhan. Mari meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tuntun dan tolong aku Tuhan. Betapa beratnya pun pergumulan ini, Tuhan lindungi aku, mampukan aku agar aku bisa melaluinya dengan baik. Karena kita tahu apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita, kecuali kita memikirkan yang bukan persoalan hidup kita. Kita tahu rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kebaikan, damai sejahtera. Sehingga apapun perjalanan hidup kita, perjalanan hidup saya, kita semua, percayalah, itu proses untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Berserahlah selalu kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan perjalanan hidup kami yang terkadang Tuhan sangat rumit. Tapi kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami. Berkati kami selalu Tuhan agar kiranya kami hanya berserah kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.